Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Kurniasari, NIM 2021-53-135, Prodi Sistem Informasi, kelas D, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Jurnal Umum Salon Elisa periode Oktober 2020 sampai Maret 2021. Yang bulan pertama, pada periode Oktober 2020. Di sini terdapat transaksi pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan keterangan nama akun kas 10 juta rupiah debit dan nama akun modal Elisa 10 juta rupiah kredit. Dilanjutkan pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan keterangan nama akun kas 1 juta debit dan nama akun uang utang bank 1 juta kredit. Untuk transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan keterangan nama akun kas 600.000 debit, nama akun pendapatan usaha 600.000 rupiah kredit dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai. Pada tanggal 14 Oktober 2020, nama akun piutang usaha 2 juta rupiah debit, pendapatan usaha 2 juta rupiah kredit dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias kredit. Pada tanggal 15 Oktober 2020, nama akun beban gaji 100.000 rupiah debit, kas 100.000 rupiah kredit dengan keterangan pembayaran gaji karyawan. Pada tanggal 16 Oktober 2020, nama akun Prive 200.000 rupiah debit, kas 200.000 rupiah kredit dengan keterangan pengambilan pribadi oleh pemilik salon yaitu Elisa. Untuk nomor referensinya kas 111, modal Elisa 311, utang bank 221, pendapatan usaha 411, piutang usaha 112, beban gaji 511, Prive 312. Nomor referensi yang tertera dalam jurnal umum itu sudah ditetapkan. Jadi jumlah transaksi bulan pertama yaitu 13.900.000 rupiah debit dan 13.900.000 rupiah kredit. Debit dan kredit sama. Dilanjutkan pada bulan kedua yaitu periode November 2020. Transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 2 November 2020 dengan nama akun kas 5 juta rupiah debit, nama akun hutang bank 5 juta rupiah kredit. Untuk transaksi yang kedua pada tanggal 5 November 2020, nama akun peralatan 8 juta rupiah, nama akun kas 2 juta rupiah, nama akun utang usaha 6 juta rupiah. Dengan keterangan pembelian peralatan rias secara kredit yang sudah dibayar 2 juta rupiah, sehingga utang usahanya sisa 6 juta rupiah. Setelah itu, transaksi yang ketiga pada tanggal 8 November 2020, nama akun kas 10 juta rupiah debit, nama akun pendapatan usaha 10 juta rupiah kredit, dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai. Dilanjutkan transaksi pada tanggal 10 November 2020 perlengkapan dengan nama akun perlengkapan 600.000 rupiah debit dan nama akun kas 600.000 rupiah kredit dengan keterangan pembuatan banner dan brosur. Dilanjutkan pada tanggal 12 November 2020 dengan nama akun perlengkapan 300.000 rupiah debit, kas 300.000 rupiah kredit dengan keterangan promosi di radio. Pada tanggal 14 November 2020 tertera nama akun
piutang usaha Rp4.000.000 debit, pendapatan usaha Rp4.000.000 kredit, dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias kredit. Jadi jumlah transaksi pada bulan kedua yaitu Rp27.900.000 debit dan Rp27.900.000 kredit. Sama. Dilanjutkan kembali pada bulan ketiga, yaitu periode Desember 2020. Di sini dimulai transaksi pada tanggal 5 Desember 2020 dengan nama akun kas Rp6.000.000 debit, nama akun hutang usaha Rp6.000.000 kredit dengan keterangan pelunasan hutang bank. Pada tanggal 6 Desember 2020, tertera nama akun kas Rp6.000.000 debit, utang usaha Rp6.000.000 kredit, dengan keterangan pelunasan peralatan rias. Dilanjutkan pada tanggal 7 Desember 2020, nama akun piutang usaha Rp6.000.000 debit, pendapatan usaha Rp6.000.000 kredit, dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias kredit. Dilanjutkan pada tanggal 8 Desember 2020, nama akun kas Rp6.000.000 debit, pendapatan usaha Rp6.000.000 kredit dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai. Pada tanggal 9 Desember 2020, nama akun kas Rp2.000.000 debit, pendapatan usaha Rp2.000.000 kredit dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai. Pada tanggal 10 Desember 2020, nama akun beban listrik, air, dan telepon Rp200.000 debit, kas Rp200.000 kredit, dengan keterangan pembayaran listrik. Transaksi yang terakhir terjadi pada tanggal 11 Desember 2020, nama akun kas Rp2.000.000 debit, pendapatan usaha Rp2.000.000 kredit, dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai. Jumlah transaksi pada bulan ketiga yaitu bulan Desember Rp28.200.000 debit dan Rp28.200.000 kredit balance. Selanjutnya pada bulan keempat, yaitu terjadi pada periode Januari 2021. Transaksi yang pertama pada tanggal 1 Januari 2021 dengan nama akun kas Rp4.000.000 debit dan pendapatan usaha Rp4.000.000 kredit dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai. Pada tanggal 2 Januari 2021, nama akun perlengkapan debit Rp8.000.000, kas Rp4.000.000, utang usaha Rp4.000.000 dengan keterangan pembelian kendaraan secara kredit. Di bulan Januari ini sudah dibayar Rp4.000.000, jadi utang usahanya tinggal Rp4.000.000 dan akan dibayarkan di bulan berikutnya. Untuk tanggal 3 Januari 2021, yaitu ada nama akun piutang usaha Rp5.000.000 debit dan pendapatan usaha Rp5.000.000 kredit dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias kredit. Pada tanggal 4 Januari 2021, tertera nama akun perlengkapan Rp5.100.000 debit dan nama akun kas Rp5.100.000 kredit dengan keterangan pembelian AC secara tunai. Pada tanggal 5 Januari 2021, tertera nama akun kas Rp8.000.000 debit, pendapatan usaha, nama akun pendapatan usaha Rp8.000.000 kredit dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai. Jumlah transaksi pada bulan keempat atau pada periode Januari 2021 yaitu Rp30.100.000 debit dan Rp30.100.000 kredit balance. Dilanjutkan pada bulan kelima, yaitu periode Februari 2021. Pada tanggal 5 Februari 2021, tertera nama akun kas Rp5.000.000 debit, nama akun pendapatan usaha Rp5.000.000 kredit dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai. Pada tanggal 7 Februari 2021, tertera nama akun beban gaji Rp2.500.000 debit,
Nama akun kas 2.500.000 kredit dengan keterangan membayar gaji karyawan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Februari 2021 dengan nama akun kas 4 juta rupiah debit, nama akun utang usaha 4 juta rupiah kredit. Pada tanggal 11 Februari 2021, nama akun kas 4 juta debit, utang usaha 4 juta kredit. Dengan keterangan pelunasan kendaraan. Pada tanggal 13 Februari 2021, tertera nama akun beban listrik dan air 5.800.000 debit dan nama akun kas 5.800.000 kredit dengan keterangan pembayaran listrik dan air. Jumlah transaksi pada bulan kelima yaitu periode Februari 2021 21.300.000 debit dan 21.300.000 kredit balance. Dilanjutkan pada bulan ke-6 yaitu periode Maret 2021. Dimulai dari tanggal 2 Maret 2021 terjadi transaksi dengan nama akun kas 6 juta debit, pendapatan usaha 6 juta kredit dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai. Dilanjutkan pada tanggal 4 Maret 2021, nama akun kas 4 juta debit, utang bank 4 juta kredit dengan keterangan pelunasan utang bank. Pada tanggal 5 Maret 2021, nama akun Prive 8.700.000 debit dan nama akun kas 8.700.000 kredit dengan keterangan pembayaran asuransi keluarga Elisa. Pada tanggal 6 Maret 2021 tertera nama akun kas 8 juta debit dan pendapatan usaha 8 juta kredit dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2021 nama akun Prive 5 juta debit, nama akun kas 5 juta kredit dengan keterangan pengambilan pribadi oleh Elisa. Pada tanggal 8 Maret 2021 tertera nama akun Prive 500.000 rupiah debit, kas 500.000 rupiah kredit dengan keterangan pengambilan pribadi oleh pemilik salon yaitu Elisa. Jadi jumlah transaksi pada bulan ke-6 periode Maret 2021 adalah 32.200.000 rupiah debit dan 32.200.000 rupiah kredit balance. Setelah kita membuat jurnal umum, kita akan melanjutkan ke buku besar. Ini penampilan buku besar periode Oktober 2020 sampai Maret 2021. Kalau di buku besar kita bisa mengelompokkan sesuai dengan nama akunnya seperti kas, piutang usaha, utang bank, seperti itu. Kita mulai dari buku besar periode Oktober 2020 dengan nama akun kas yaitu pada periode Oktober ini yang masuk di dalam kas itu pada tanggal 11, 12, 13, 15 dan 16. Untuk tanggal 11 yaitu ada setoran modal awal, referensi dari jurnal pertama, debit 10 juta rupiah. Yang kedua, tanggal 12 Oktober, pinjaman dari bank 1 juta rupiah debit. Yang nomor tanggal 13, pendapatan jasa rias tunai 600.000 rupiah debit. Pada tanggal 15, membayar gaji karyawan 100.000 rupiah kredit. Dan tanggal 16, pengambilan pribadi 200.000 rupiah kredit. Di sebelah kanan ini saldonya yang pertama kan setoran modal awal 10 juta rupiah. Ditambah lagi pinjaman dari mendapat pinjaman dari bank, uangnya bertambah 1 juta rupiah jadi 11 juta rupiah. Pendapatan jasa rias tunai, uangnya bertambah 600.000 rupiah menjadi 11.600.000 rupiah. Membayar gaji karyawan kredit berarti uangnya berkurang 100.000 rupiah menjadi 11.500.000 rupiah dan berkurang kembali karena pengambilan pribadi senilai 200.000
Rp11.000 yaitu Rp11.300.000. Nama akun yang kedua yaitu piutang usaha terjadi pada tanggal 14 Oktober 2020 yaitu menerima pendapatan jasa rias kredit referensi dari jurnal pertama dengan debit Rp2.000.000. Nama akun yang ketiga yaitu utang bank pada tanggal 12 Oktober 2020 pinjaman dari bank referensi jurnal pertama kredit Rp1.000.000. Nama akun yang keempat yaitu ada modal Elisa pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan modal awal Rp10.000.000 kredit. Nama akun yang kelima Prive terjadi pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan keterangan pengambilan pribadi referensi jurnal pertama Rp200.000 debit. Setelah itu nama akun pendapatan usaha terjadi pada tanggal 13 Oktober dan 14 Oktober yaitu menerima pendapatan jasa rias tunai dan kredit senilai Rp600.000 kredit dan Rp2.000.000 kredit. Selanjutnya beban gaji pada tanggal 15 Oktober 2020 membayar gaji karyawan referensi jurnal pertama Rp100.000 debit. Dilanjutkan periode November 2020, nama akun kas ini terjadi pada tanggal 2, 5, 8, 10, 12 November 2020 dengan keterangan pinjaman dari bank 5 juta debit, membeli peralatan 2 juta kredit. Jadi uangnya berkurang, 5 juta dikurangi 2 juta menjadi 3 juta. Terus menerima pendapatan jasa rias tunai 10 juta debit uangnya bertambah menjadi Rp13.000.000. Membeli perlengkapan Rp600.000 kredit, uangnya berkurang menjadi Rp12.400.000. Promosi salon 300.000, uangnya berkurang menjadi Rp12.100.000. Nama akun piutang usaha pada tanggal 14 November 2020 menerima pendapatan jasa rias kredit referensi jurnal kedua yaitu Rp4 juta debit. Nama akun perlengkapan terjadi pada tanggal 10 dan 12 November 2020 yaitu membeli perlengkapan dan promosi salon senilai Rp600.000 dan Rp300.000, jadi totalnya Rp900.000. Nama akun peralatan terjadi pada tanggal 5 November 2020 membeli peralatan referensi jurnal 2 8 juta debit. Utang bank, nama akun utang bank terjadi pada tanggal 2 November 2020 yaitu pinjaman dari bank referensi jurnal kedua 5 juta rupiah kredit. Nama akun utang usaha terjadi pada tanggal 5 November 2020 membeli peralatan 6 juta kredit. Pendapatan usaha terjadi pada tanggal 8 dan 14 yaitu menerima pendapatan jasa rias tunai dan rias kredit dengan nominal Rp10 juta dan Rp4 juta, jadi totalnya Rp14 juta. Dilanjutkan pada periode Desember 2021, nama akun kas terjadi pada tanggal 5, 6, 8, 9, 10, dan 11, yaitu pelunasan hutang bank, pelunasan peralatan rias, penerima pendapatan jasa rias tunai, menerima pendapatan jasa rias tunai, pembayaran listrik, menerima pendapatan jasa rias tunai. Dengan nominal 6 juta debit, 6 juta debit, jadi 12 juta saldonya. Setelah itu 6 juta kembali debit, 2 juta kembali debit, jadi saldo bertambah menjadi Rp20 juta dan pembayaran listrik 200 kredit berkurang Rp200.000 menjadi Rp19.800.000 dan bertambah 2 juta karena menerima pendapatan jasa rias tunai sehingga saldo Rp21.800.000 debit.
Piutang usaha terjadi pada tanggal 7 Desember 2020 menerima pendapatan jasa besar 6 juta rupiah debit dan nama akun utang bank pada tanggal 5 Desember 2020 dan keterangan pelunasan hutang bank 6 juta rupiah kredit, nama akun utang usaha pada tanggal 6 Desember 2020 pelunasan dan keterangan pelunasan utang usaha 6 juta rupiah kredit. Nama akun pendapatan usaha terjadi pada tanggal 7, 8, 9, dan 11, yaitu menerima pendapatan jasa rias tunai 6 juta rupiah, menerima pendapatan jasa rias tunai 6 juta rupiah kembali menjadi 12 juta rupiah, menerima pendapatan jasa rias tunai 2 juta rupiah, jadi bertambah 14 juta rupiah kredit, menerima pendapatan jasa rias kredit 2 juta rupiah menjadi 16 juta rupiah kredit. Nama akun beban listrik terjadi pada tanggal 10 Desember 2020 dengan keterangan pembayaran listrik jurnal referensi yang ketiga Rp200.000 debit, saldo Rp200.000 debit. Periode Januari 2020, nama akun kas terjadi pada tanggal 1, 2, 4, dan 5, yaitu menerima pendapatan jasa rias tunai referensi jurnal 4 juta rupiah debit, menerima kendaraan pada tanggal 2 Januari referensi jurnal 4 juta rupiah kredit, jadi saldonya 0, memberi perlengkapan kredit ini 5.100.000, jadi saldonya 5.100.000, menerima pendapatan jasa rias tunai 8 juta rupiah, debit 2.900.000 rupiah. Nama akun piutang usaha pada tanggal 3 Januari 2021 dengan keterangan pendapatan jasa rias kredit 5 juta rupiah debit. Nama akun perlengkapan pada tanggal 2 dan 4 membeli kendaraan dan memberi perlengkapan dengan total 13 juta rupiah 100 debit. Utang usaha pada tanggal 2 Januari 2021 membeli kendaraan nomor referensi jurnal keempat yaitu 4 juta rupiah kredit. Pendapatan usaha pada tanggal 1, 3, dan 5 menerima jasa rias tunai, menerima jasa rias kredit, menerima pendapatan jasa rias tunai dengan total 17 juta rupiah kredit. Periode Februari 2021, nama akun kas terjadi pada tanggal 5, 7, 9, 11, 13, menerima pendapatan jasa rias tunai 5 juta, membayar gaji karyawan, saldo tinggal 2.500.000, pinjaman dari bank 4 juta menjadi 6.500.000 debit, pelunasan hutang kendaraan 4 juta debit, bertambah menjadi 10.500.000 debit, pembayaran listrik dan air 5.800.000 berkurang menjadi 4.700.000 debit. Utang bank, pinjaman dari bank pada tanggal 9 Februari 2021, referensi jurnal 5, 4 juta rupiah kredit. Utang usaha pada tanggal 11 Februari 2021, yaitu pelunasan hutang kendaraan jurnal 5, referensi jurnal 5, 4 juta rupiah kredit. Nama akun pendapatan jasa pada tanggal 5 Februari 2021 dengan keterangan menerima pendapatan jasa rias tunai 5 juta kredit. Nama akun beban gaji pada tanggal 7 Februari 2021 dengan keterangan pembayaran gaji karyawan 2.500.000 debit. Nama akun beban listrik dan air pada tanggal 13 Februari 2021 dengan keterangan pembayaran listrik dan air nomor referensi dari jurnal 5 yaitu 5.800.000 debit. Lanjutkan periode Maret 2021, nama akun kas ini pada tanggal 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 menerima pendapatan jasa rias tunai, pelunasan hutang bank, pengambilan pribadi, menerima pendapatan jasa rias tunai, pengambilan pribadi, jadi total saldonya Rp3.800.000. Nama akun utang bank pada tanggal 4 Maret 2021, pelunasan hutang bank, jurnal referensi ke-6, 4 juta kredit, Raif pengambilan pribadi sebanyak 3 kali dengan total Rp14.200.000 debit.
Nama akun pendapatan jasa terjadi pada tanggal 2 dan 6, yakni menerima pendapatan jasa rias tunai dan menerima pendapatan jasa rias tunai dengan nominal 14 juta rupiah kredit. Selanjutnya, kita lanjutkan ke neraca saldo. Di neraca saldo, kita kelompokkan dengan nomor akun, debit dan kredit. Ini kasnya kita total. Kalau kasnya masuk ke kredit, kita masukkan ke kredit, tapi umumnya kas itu maksudnya ke debit. Jadi dari buku besar ini yang bulan pertama kita lihat terlebih dahulu. Kas di bulan pertama periode Oktober ini totalnya 11.300.000. Kalau piutang usaha 2 juta di debit. Kalau utang usaha 1 juta kredit. Kalau model salon Elisa itu 10 juta kredit. Prive 200.000 rupiah debit. Pendapatan usaha 2.600.000 kredit. Beban gaji 100.000 rupiah debit, seperti itu. Jadi kita lihat kalau debit dan kreditnya sama berarti dia balance, dia benar. Di sini kita lihat nomor akun 111 kas jumlah debit di bulan Oktober tadi 11.300.000 debit, utang usahanya debit 2 juta rupiah, utang banknya kredit 1 juta, modal salon Elisa 10 juta rupiah kredit, Prive 200.000 debit, pendapatan usaha 2.600.000 kredit, beban gaji 100.000 rupiah debit. Jumlahnya kita ketahui dari total debit ini 11.300.000 ditambah 2 juta ditambah 200 ditambah 100, totalnya 13.600.000. Begitu juga kreditnya kita tambahkan dengan total 13.600.000 rupiah. Jadi balance. Kita kasih warna dulu ini. Biar kita tahu. Untuk periode November 2020 ini kasnya berjumlah 12.100.000 debit, utang usahanya 4 juta, perlengkapan 900, peralatan 8 juta debit, utang bank 5 juta kredit, utang usaha 6 juta kredit, pendapatan usaha 14 juta kredit. Kita sudah mengetahui jumlahnya yaitu 25 juta rupiah debit dan 25 juta rupiah kredit. Selanjutnya, periode Desember 2020 dengan nama akun kas 21.800.000 debit, piutang usaha 6 juta debit, dan nama akun utang bank 6 juta kredit, utang usaha 6 juta kredit, pendapatan usaha 16 juta kredit, beban listrik 200.000 rupiah debit, dengan jumlah 28 juta rupiah debit dan 28 juta rupiah debit. Selanjutnya, neraca saldo periode Januari 2021, nama akun kas 2.900.000 debit, piutang usaha 5 juta debit, perlengkapan 13.100.000 debit dengan total 21 juta rupiah. Sedangkan utang banknya 4 juta kredit, pendapatan usahanya 17 juta kredit, totalnya 21 juta rupiah, balance. Dilanjutkan pada periode Februari 2021 dengan nama akun kas 4.700.000 debit, utang bank 4 juta kredit, utang usaha 4 juta kredit, pendapatan usaha 5 juta kredit, beban gaji 2.500.000 debit, beban listrik dan air 5.800.000 debit. Jadi total debitnya 13 juta dan total kreditnya 13 juta, balance. Kita lanjutkan lagi di periode Maret 2021, nama akun kas 3.800.000 debit, utang bank 4 juta kredit, Prive 14.200.000 kredit, dan pendapatan usaha 14 juta. Totalnya 18 juta debit dan 18 juta kredit. Inilah tampilan dari neraca saldo periode Oktober 2020 sampai periode
Maret 2021. Sekian presentasi yang saya lakukan hari ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.